Selanjutnya mari mendengarkan lantunan sholawat oleh grup Al-Fatah.
Ya Rasul
Yang terhormat pengasuh Daya Darussalam, Dewan Ustaz dan Ustazah yang kami muliakan, hadirin kaum muslimin muslimat, kawan-kawan santri putra dan putri Daya Darussalam yang berbahagia. Selanjutnya sambutan dari Ketua Daya Darussalam Bukit Tiga oleh Bapak Suryani yang dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shalatu wassalamu ala asyrofil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratan karamin, para alim, para ulama, khususnya kepada pengasuh Daya Darussalam Bapak Kiai Mansur yang kita diberikan fatwa dan doa barokahnya, kepada alim tentu Mansur yang selalu kita nantikan barokah ilmunya serta bimbingan dan arahannya, kepada Bapak Haji Fadil Rahmi LC selaku DPD RI perwakilan Aceh yang saya hormati, kepada Bapak Mungkin Gubernur Tenjer Kecamatan Penarun yang saya hormati, kepada segenap perangkat desa kampung P3 yang saya hormati, kepada seluruh dewan pengurus, para ustaz, ustazah Daya Darussalam, TPA, Madrasah Diniyah yang ada di Kampung P3, kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri putra ataupun wali santri putri yang saya hormati, kepada seluruh tamu undangan yang saya hormati, dan kepada para santri putra dan putri yang kita banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita dapat melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kenduri hitam masal yang dilaksanakan oleh Daya Darussalam. Para bapak, para ibu, perlu saya sampaikan yang pertama tentang Daya Darussalam. Jadi yang ada di bawah Yayasan Darussalam Bukit Tiga ini ada 3 lembaga. Di antaranya Daya Darussalam, yaitu yang santri-santri yang mondok memang menginap. Nah, Daya Darussalam itu santri-santri yang mondok dan menginap, baik santri putra ataupun putri, yang saat ini masih pasang surut karena umurnya masih dikatakan melangkah, perlu masih banyak perjuangan dukungan kita bersama. Kemudian ada PPH, ada Madrasah Diniyah,
Nah, ketiga lembaga itu yang ada saat ini di Bukit Tiga yang ada di tempat kita ini. Nah, para bapak, para ibu, dari tiga lembaga tersebut itu bukan milik siapa-siapa, tetapi itu amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Itu bukan milik perorangan, bukan milik golongan, bukan milik warga sekitar saja, akan tetapi seluruh kita yang ada di sini, warga Penaruh Bukit Tiga khususnya, ini adalah lembaga pendidikan agama kita bersama. Oleh sebab itu, mari bersama-sama ke depan, sama-sama kita bangun, sama-sama kita sokong untuk kemajuan daya Darussalam beserta lembaga-lembaga pendidikan agama yang lainnya. Para bapak, para ibu, tahun 80 banyak perjuangan dari bapak-bapak kita, kakek-kakek kita untuk di sini. Dulu masih berjalan, dulu mengaji di musola, hanya penerangan lampu seadanya. Begitu semangatnya hingga meninggalkan sejarah-sejarah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh melupakan sejarah tersebut. Baik yang sudah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang masih saat ini berjuang bersama. Oleh sebab itu, mari sejenak kita doakan bersama, mudah-mudahan kita ke depan dapat meneruskan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Al-Fatihah. Kemudian para bapak, para ibu, perlu saya sampaikan, hari ini ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW serta sunat masal, khitan masal. Nah, perlu kita ketahui, ini bukan hajatan gaya, akan tetapi hajatan kita bersama, hajatan masyarakat yang ada di Penaruh ini. Dan maka oleh sebab itu, untuk ke depan kami inginnya, kalau bisa ini akan menjadi rutinitas kita, mungkin tahunan ataupun ke depan. Yang jelas kita harapkan ini menjadi rutinitas kita. Oleh sebab itu, ke depan kita harus sama-sama bareng-bareng merasa ini hanya kita bersama, bukan hanya suatu golongan ataupun hajat daripada kelompok-kelompok saja, tapi ini hajat kita bersama. Di sini tidak ada tamu, di sini semua tuan-tuan, baik para bapak dan para ibunya. Oleh sebab itu, para bapak, para ibu, jadi ke depan, ketika memang ada apa saja tentang hal yang akan kita laksanakan di daerah Darussalam ini bukan semata-mata milik daya, akan tetapi ini perlu kebersamaan kita. Kemudian kepada para santri putra, santri putri, mungkin besok sore kalian pres sebentar. Jadi ada libur 1 minggu, mulai besok sore para santri boleh menjemput santrinya. Santri tidak boleh pulang sini, akan tetapi harus dijemput
wali santri. Nah, saya berpesan kepada santri putra ataupun santri putri. Yang berapa, Pak? Ya, anak hafiz yang malam juga libur 1 minggu. Biar fresh. Fresh, ustazah juga bikin fresh. Jadi saya berpesan kepada santri putra santri putri, kalian sudah mendapat titel santri, artinya sudah beda. Baik santri Hidayah, santri TPK, santri Mati, kalian sudah ada titel santri. Artinya ketika sampai di rumah nanti, budaya-budaya santri jangan ditinggalkan. Budaya-budaya santri jangan ditinggalkan, khususnya kepada santri putra. Kemana-mana biasanya kalau dulu belum ngaji Hidayah, belum ngaji TPH di Madin, kalau main yang tahu waktu, main pakai celana pendek, ke depan tidak ada lagi. Jadi saya berpesan kepada santri putra, santri putri, jaga alma mater Hidayah, jaga nama santri. Nah, para bapak, para ibu, sekali lagi yang terakhir kami mohon maaf jika ada kekurangan selama ini dalam bimbing putra putri para bapak, para ibu. Harap maklum, daya ini masih seumur jagung istilahnya. Jadi perlu arahan, bimbingan, masukan dari semua kalangan. Yang jelas kami sangat mohon sekali, daya ini bukan milik perorangan atau golongan, bukan milik kelompok, tapi ini milik kita bersama masyarakat Penarung, khususnya Desa Bukit Tiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala sambutan. Selanjutnya sambutan yang kedua dari anggota DPD RI perwakilan Aceh oleh Bapak Haji Muhammad Fadil Rahman Gresik. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah dada kami, hilangkanlah hambatan dalam komunikasi kami, sehingga
kami hormati forum pimpinan kecamatan yang hadir pada hari ini, Pak Tunku Ketua RW, Pak Mahmud, dan juga sekaligus guru kita bersama. Kemudian juga dari unsur yang lain di tingkat kecamatan, kemudian pimpinan dan sesepuh daripada kita semua, Ibu Marto, juga para perangkat desa, pimpinan wilayah, para tamu yang lain, maaf saya sebutkan satu persatu. Semoga kita dan juga hati Allah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentu pada anak-anak lagu, para santri Darussalam, selamat hari santri. Semoga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita tetap sehat untuk menjadikan Indonesia tetap kuat. Amin. Singkat saja yang pertama, apresiasi saya kepada pesantren Darussalam, pesantren berdaya. Pesantren boleh lah, yang penting boarding school berasrama. Dan apresiasi saya pertama kepada seluruh sivitas, seluruh pimpinan, pengurus, para majelis asatis, dan juga masyarakat khususnya Bukit Tiga serta pengaruh secara umum atas keberadaan eksistensi adanya pesantren Darussalam. Kita tahu kita sudah punya pesantren di pengaruh, tapi untuk kemudian menjadikan kesempatan kepada anak-anak kita lebih banyak, untuk tidak hanya cukup satu wilayah atau satu pesantren, maka kehadiran pesantren Darussalam ini merupakan jawaban atas minat-minat, atas keinginan daripada orang tua di Penarung khususnya maupun kecamatan sekitarnya untuk menjadikan anak-anaknya lebih agamis, untuk menjadikan anak-anaknya lebih kuat, lebih berkualitas secara kemampuan intelektual agama khususnya. Apresiasi saya. Dan ini tahun pertama, jangan pernah kendor, jangan pernah putus asa. Memang dia wamal satu dapat datang. Tidak ada keindahan, tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Menjadi pionir itu sulit, menjadi founding father itu susah, banyak dukanya, banyak keluh kesahnya. Tapi insya Allah kebaikan yang kita laksanakan, niat baik kita itu insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah, akan mendapatkan kekuatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, ya maka ini masih betul-betul sebentuk semangat untuk para pimpinan, pengurus, masyarakat, bahwa ini adalah momentum untuk kebangkitan umat, khususnya di Penarung. Dan bila saya yakin kalau ini bertahan, ini pesantren akan menjadi salah satu pesantren yang diunggulkan. Saya yakin. Ini yang pertama. Yang kedua, kepada anak-anak kami, para anakku, para santri, tetaplah semangat juga. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man lam yatafakkar al-'ilmu sa'atan, tajarra'a kullal jahli kulla ya'lamu." Ya, barang siapa yang tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan ilmu, dia ini orang yang tidak pernah merasakan sulitnya mendapatkan ilmu, sulitnya mencari ilmu, dia akan menjadi bodoh selama-lamanya.
ta'allum sangkan tajarra'atul jahl, akan merasakan bagaimana pahitnya kebodohan itu tula hayati, sepanjang hidupnya. Jadi kalau memang ingin sukses di hadapan, sukses di mata hadapan adinda-adindaku, ananda-ananda sekalian, memang harus bersusah payah. Saya adalah santri 6 tahun pisah dengan orang tua. Mungkin kalian masih enak, masih di desa sendiri, masih dekat dengan orang tua, mengunjungi orang tua setiap sore, dibawakan makanan dan segala macam. Saya 6 tahun pisah dengan orang tua hanya untuk menuntut ilmu dan banyak contoh yang lain. Banyak sekali contoh-contoh santri yang sukses. Jadi kalian 20 tahun ke depan adalah bagaimana kalian saat ini. Kalian 30 tahun ke depan, 10 tahun ke depan adalah bagaimana kalian saat ini. Kalau kalian malas, maka 10 tahun ke depan kalian juga tidak akan jadi apa-apa. Dan saya harus mengatakan bahwa saya ketika pisah dengan orang tua nyantri di pesantren dulu, saya termasuk yang semangat. Sehingga 20-30 tahun setelah saya nyantri, alhamdulillah Allah memberkati saya, Allah memberi saya, masyarakat saya untuk menjadi salah satu wakil di wakil Aceh di saya. Bukan cuma menjadi seorang politisi, menjadi seorang gubernur, menjadi Pak Camat, menjadi Icip, menjadi Ustaz, menjadi guru-guru, menjadi manusia-manusia yang berguna. Karena khairunas anfa'uhum lillah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia sekitarnya. Jadi jadikanlah pesantren ini kesempatan kalian yang bergabung di sini untuk mengempa diri kalian, untuk menjadikan kalian lebih baik dalam kemandirian dan juga lebih baik dalam kualitas keilmuan. Insyaallah saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan juga bagi orang tua kalian, bagi kalian. Jangan lupakan ridho walidaini wasusullahi fi sufril walidain. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ridho Allah itu ada di kedua orang tua kalian, di guru-guru kalian. Tetap kasih kepada guru, kepada guru, kepada para ustaz, dan juga tetap berbakti kepada Allah dan juga orang tua. Insyaallah Allah akan meridhoi kalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, doa apresiasi saya kepada pesantren ini atas kehadirannya, dan saya berharap tetap berbuat. Saya yakin perbuatan baik kita akan senantiasa diberi keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit pun daripada kebaikan kita. Yakinlah innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung dengan niat kita. Selama niat kita baik, insyaallah Allah akan menyertai kita. Dan yang kedua, kepada para anak-anakmu, para wali santri, jangan sedih ketika anak-anaknya harus berpisah untuk pindah untuk pondok pesantren. Karena perpisahan itu adalah perpisahan yang indah. Perpisahan akan membawa kebaikan, akan membawa kesuksesan bagi anak-anak dan juga bagi keluarga di masa hadapan. Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu mendengarkan dengan hikmat Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tentu Mahmud. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal zulama wan nur wa ghafara liman taba wastaghfara min jami'il ma'asi wal jur wa tawa'ada liman ata'ahu bil jannati wal hur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul qahharus syakur, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mansur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil hidayati minallahil azizil ghafur. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk tujuan yang mulia, yaitu kita peringati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, merupakan bukti bahwa jiwa kita masih ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak pernah pudar sampai akhir hayat, sehingga kita akan mendapatkan hikmah dari semua ini di hari akhirat nanti. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga disanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in yang mereka merupakan penyambung lidah daripada Rasulullah SAW, membawa ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Takdim dan penghormatan yang pertama sekali kepada pengasuh Dayat Darussalam Bukit Tinggi, dan penghormatan juga kepada segenap
Dewan Guru Hidayah Darussalam yang telah mengorbankan tenaga, waktunya, dan ilmunya demi untuk wujudnya agama Islam yang merupakan ajaran yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada Nabi kita yang pada hari ini kita peringati kelahirannya. Kata-kata penghormatan kepada Bapak Camat atau yang mewakilinya, kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, kepada Bapak Danramil atau yang mewakilinya, pada Pak Mukim, pada Bapak Kecil yang ada di Kecamatan Penarun, yang mungkin pada hari ini hadir di tempat ini, dan yang kami hormati dan kami banggakan pada Bapak Dewan kita yang alhamdulillah dengan izin Allah pada acara kita hari ini beliau dapat meluangkan waktunya untuk ikut serta peringatan Maulid kita pada hari ini. Kalau kita lihat secara lahiriah rasanya sulit untuk bisa hadir. Namun kalau sudah kehendak Allah, tidak ada yang sulit. Tugas yang jauh bisa hadir ke Penarun. Yang kita lihat medan jalannya seperti itu. Tapi begitulah, kalau Allah sudah mentakdirkan, tidak ada yang payah dan bisa terjadi. Dan yang kami hormati juga kepada segenap bapak-bapak, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah sama-sama juga hadir di tempat atau di Hidayah Darussalam ini guna untuk sama-sama kita peringati hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih juga kepada protokol yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang berkenaan dengan tausiah ataupun mau'izah. Namun sebelumnya, di mana nanti dalam penyampaian saya mungkin ada kata-kata yang janggal, kata-kata yang kasar atau menyinggung perasaan, sebelumnya saya mohon maaf. Begitu juga mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ini mohon dibenarkan dan diluruskan nantinya. Hadirin Bapak Ibu dan Ananda semua, selaku santri dan santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah. Sebagaimana Rasul menjelaskan dalam hadis tadi yang telah saya bacakan, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Allah mengutus Nabi kita ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Di mana pada masa itu, di masa lahir Nabi kita, memang akhlak manusia sudah rusak. Yang mana sudah kita ketahui bahwa saat itu disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu yang dimaksud di situ adalah bodoh, bukan dari ilmu pengetahuan duniawi,
tapi bodoh daripada akidah, bodoh daripada akhlak. Sehingga Nabi diutuskan ke permukaan bumi ini itulah untuk memperbaiki akhlak yang sudah rusak pada saat itu, juga akidah. Bagaimana tidak bodoh? Buat patung, hasil buatannya lantas disembah. Kemudian sebagian ada juga yang menyembah matahari karena dianggapnya itulah yang memberikan kesenangan atau yang mencukupi segala kebutuhan. Jadi beraneka ragam sesembahan saat itu, maka disebutlah saat itu dengan jahiliyah. Bukan berarti tidak mengerti tentang urusan duniawi. Kalau urusan duniawi saat itu juga termasuk sudah pandai berdagang, pandai membuat bangunan-bangunan. Jadi yang tidak pandai itulah di segi ilmu tauhid. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi ini itulah untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki yang sudah begitu rusak. Di saat itu berpedoman manusia tidak lagi kepada Allah, tidak mengenal Allah. Yang berkembang saat itu perjudian, perzinahan, kemudian di sini yang disebutkan di dalam Al-Quran mengundi nasib, undi nasib di dalam kitab. Jadi segala sesuatu di antara lain manakala mau berpergian mereka membuat lotre, menulis satu kertas, menulis di satu panah, sehingga apa nantinya yang keluar maka itulah yang dilaksanakan. Umpamanya kita hari ini mau pergi ke Perlang, apakah bisa hari ini saya pergi ke Perlang ataupun tidak? Itu tidak berpedoman kepada Allah. Namun buat satu undian untuk dirinya. Jika keluarnya pergi maka pergi, jika keluarnya tidak boleh pergi maka tidak pergi. Maka hal-hal yang seperti ini yang dilakukan pada zaman jahiliyah itu sudah dihilangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada masa itu. Makanya tugas kewajiban kita untuk menjaga tentang apa-apa perbuatan-perbuatan kemusyrikan yang ada pada zaman jahiliyah yang sudah dihilangkan oleh Nabi kita, jangan sampai tumbuh lagi pada hari ini. Jangan sampai kita tumbuhkan, kita kembangkan kembali pada hari ini. Karena semua itu membuat kita musyrik, membuat kita sesat. Kita mau mengadakan kenduri umpamanya, kita berpegang kepada sesuatu, bukan kepada Allah kita memohon. Kita mau pergi berpergian, di tengah jalan
dan dipotong sama ular atau dihalangin oleh ular, lantas kita batalkan, balik lagi inisial. Pergi di jalan dan lewat kucing di depan kita, tidak jadi pergi ke Perlak, sial hari ini, besok pergi lagi, sehingga tidak sampai-sampai ke Perlak. Dicegat kucing, dicegat ular. Jadi inilah hal-hal yang seperti ini hal-hal yang masih berbau dengan jahiliyah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan berarti tidak ada ilmu-ilmu untuk usaha seperti itu. Boleh dan memang ada. Antara lain kitabnya Tajul Muluk, perbintangan dalam mencari jodoh. Ini kalau jumpa nama fulan dengan nama pulik di jumlah sekian, maka ini akan diakhiri oleh perpisahan, kematian. Tidak jadi, cari lagi lain. Jumpa lagi, begitu jumlah ini akan miskin seumur hidup. Tidak jadi lagi, akhirnya tidak nikah-nikah. Jadi boleh dipelajari, tapi tidak boleh diyakini. Tidak boleh kita katakan tidak boleh kita katakan bukan, juga tidak boleh kita katakan iya. Dipelajari boleh, tapi ingat, jangan sampai kita menghilangkan ataupun melupakan Allah. Sebagaimana ditulis oleh ulama tauhid dalam satu kitab, wa kullu amri bil qada wa qadar. Segala sesuatu urusan, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu semuanya tidak lepas daripada Allah dan qadar. Dan setiap yang qadar dan sudah qadar terhadap kita, itu tidak ada jalan untuk kita lari dan menghindar. Namun kita tidak boleh juga mencampakkan diri kita pada kebinasaan. La darara wa la dirar. Jangan binasakan diri sendiri dan jangan binasakan orang lain. Yang artinya usaha itu diperintahkan. I'tiqad atau tauhid kita tetap. Segala sesuatu yang terjadi pada kita itu tidak luput daripada qada dan qadar Allah. Apapun itu, segala sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada kita, yang sudah diqada, tidak akan meleset. Namun apakah kita harus berdiam diri? Tidak boleh. Rizki sudah ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tiada hewan makhluk ciptaan Allah yang melata di permukaan bumi ini, melainkan sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala rizkinya. Namun apakah sudah kita cukup dengan diam saja di rumah? Ada ayat lain yang memerintahkan agar kita usaha.
Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Bila telah selesai melaksanakan sholat, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari keridhaan Allah. Maka tidak cukup kita dengan pahami satu ayat, kita amalkan ayat itu terus. Jadi ada ayat tawakal, ada ayat usaha. Jadi semuanya harus kita laksanakan. Jadi jangan kita tetap ataupun karena Allah sudah menyatakan menanggung rezeki kita, lantas kita tetap saja di rumah tidak berusaha. Tetap salah kita karena ada ayat lain Allah perintahkan. Namun harus kita ingat juga, lihat dalam perintahnya. Wa idza qudiyatis shalah. Sholat dulu. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah perlindungan, mintalah bantuan dengan sabar dan sholat. Di doa dengan usaha itu tugas kita. Lantas apa yang terjadi pada kita, itulah takdir. Doa dan usaha itu harus. Berusaha tidak berdoa sombong katanya. Berdoa tidak berusaha bohong. Doa saja ya ghani, kasih uang 1 goni. Usaha tidak. Di masjid saja berzikir dari pagi sampai sore, baca itu terus. Tidak terwujud secara lahirnya, walaupun tidak mustahil pada Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan keyakinan, masih diberikan semangat cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita ingat keterangan-keterangan tentang kelebihan kita cinta kelahiran Nabi Muhammad SAW. Antara lain yaitu Abu Lahab, paman Nabi. Beliau sangat cinta dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Begitu mendengar tentang berita kelahiran Nabi Muhammad SAW, kebetulan yang menyampaikan adalah hamba sahayanya ataupun budaknya yang bernama Asia. Jadi bernama budak tadi bernama Maria, bukan Asia, maaf. Nama budak tadi adalah Maria. Jadi spontan saat mendengar berita keponakannya telah lahir, langsung dibebaskan yang membawa berita tadi. Dari budak sudah tidak lagi menjadi budaknya, kan sebagai luapan kegembiraannya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang merupakan keponakannya. Padahal nilainya budak tadi, yang mana pada masa itu bisa diperjualbelikan masih, itu bukan sedikit, mungkin puluhan juta kalau nilai rupiahnya. Tapi tidak sayang-sayang dibebaskan. Kamu hari ini dibebaskan. Begitulah sambutan kegembiraan lahir keponakannya tadi. Walaupun akhirnya begitu dewasa, begitu Rasul sudah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, sudah menjadi lawannya dan musuhnya. Bahkan termasuk orang yang berencana
untuk membunuhnya. Namun beliau pernah tumbuh rasa gembira dan cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga ada keterangan setiap malam Senin Abu Lahab tadi ada mendapat keringanan Allah karena berkat kesenangannya, memuliakannya di saat Nabi lahir. Nah, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu dan Ananda semua, kegiatan kita hari ini juga kita harapkan seperti itu. Dengan adanya kita mencintai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapat syafaatnya nanti. Abu Lahab saja yang tidak masuk Islam mendapat kelebihannya dalam memuliakan lahirnya Nabi, dapat keringanan Allah di dalam kubur walaupun posisinya dia, apalagi kita Islam. Namun jangan kita padai dengan peringatan-peringatannya saja. Tiap tahun kita peringati hari lahirnya, tapi ajarannya, tuntunannya tidak kita pahami. Apa yang diperintahkan, apa yang dibawa oleh Rasul, itu kita kerjakan. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan sampai kepada tujuan, yaitu tempat yang nikmat, itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau kita hanya peringatan-peringatan saja setiap mulai maulid, potong kambing, potong lembu, cinta kepada Nabi, sholat belajar tidak, berarti masih satu kelas dengan apalah ya, ataupun Abu Lahab, berarti masih satu kelas kita. Jadi khawatir nanti kalau seperti ini, kalau seperti itu kita hanya peringatannya saja, setelah meninggal pun nanti satu kelas, betul-betul satu kelas, itu yang naudzubillah. Jangan sampai. Maka perlu kita pertahankan, perlu kita buat peti peningkatan. Jangan sampai kita kelas Abu Lahab, hanya senang dengan kelahirannya saja, sementara ajarannya, perintahnya, tuntunannya kita tidak mau tahu. Maka salah satu jalan ini sudah cukup baik, cukup mulia, sebagaimana oleh pengasuh Pondok Darussalam sudah mendirikan satu tempat ini. Inilah tempatnya untuk kita menyalurkan, untuk kita mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tempatnya. Maka ini sudah menjadi tugas kita, sudah menjadi tugas kita semua. Apa yang mampu kita mampu dari segi ilmu pengetahuan, sumbangkan ilmu pengetahuannya. Ada kelebihan harta, sumbangkan harta. Ada tenaga, sumbangkan tenaga. Nah, mudah-mudahan semua ini bisa menjadi bekal kita semua. Jadi tidak bisa hanya satu orang yang yakin, semuanya harus mendukung. Karena tanpa kita dukung, maka ini tidak akan terwujud, bisa gagal. Maka inilah bukti pengamalan kita dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Marilah kita wujudkan pendidikan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan pendidikan Islam inilah yang mengantarkan kita bahagia dunia dan akhirat.
Karena tanpa pendidikan Islam, tanpa pendidikan tauhid, itu jahiliyah, walaupun hari ini sudah modern. Apapun titelnya, presiden tidak mengerti ilmu agama, tidak mengerti tauhid, tidak mengerti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka itu presiden jahiliyah. Ya terus sampai ke bawah, jadi camat jahiliyah kalau nggak ngerti ilmu agama. Maka salah satu jalan agar generasi tidak menjadi generasi jahiliyah, inilah salah satunya, kita hidupkan tempat-tempat pengajian. Dan ini bisa menjadi amal tambahan kita yang ikut mendukung, baik itu ilmu dan tenaganya. Terlebih-lebih para dewan guru yang memiliki ilmu, ini merupakan yang utama, orang yang utama yang harus berada di depan. Orang yang pertama harus sungguh-sungguh, karena tanpa ada kesungguhan guru, sungguh murid, sungguh wali murid juga tidak berhasil. Jadi guru jangan hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi harus betul-betul menjiwai, berusaha bagaimana caranya murid yang kita didik itu bisa menerima ilmu yang kita sampaikan itu, sehingga kita tumbuh semangat untuk menyampaikan tanpa mengingat pamrih. Karena sudah judulnya itu di dalam logo, ikhlas beramal. Jadi harus memang betul-betul tumbuh ikhlas dalam hati. Tapi kalau tidak menjiwai, maka inilah ikhlas akan hilang. Jadi salah satunya agar tumbuh ikhlas itu betul-betul menjiwai sebagai pendidik dan berkeinginan untuk si pendidik orangnya si murid tadi berhasil. Kemudian harus yakin juga seorang murid, dan harus yakin juga wali murid dalam mendukung. Jadi jangan setengah-setengah. Wali murid harus berkeinginan putra putrinya memperoleh ilmu agama, bisa ilmu agama. Jadi mudah-mudahan dengan sama-sama memiliki keyakinan ini, insya Allah akan terwujud. Yakin guru, tidak yakin wali murid, setengah-setengah antara iya dan tidak, ini tidak bisa berhasil. Sehingga begitu melemah semangat anak, sudah ngikutin sebagaimana si anak. Maka tiga-tiganya harus yakin, guru, murid, dan wali murid. Satu keinginannya, yaitu wujudnya si anak sebagai generasi yang berilmu pengetahuan Islam. Mudah-mudahan jika bisa kita wujudkan hanya seperti ini, maka akan lahir nanti generasi-generasi kita ke depan, generasi yang memahami Islam. Sebagaimana pada hari ini kita lihat bersama bagaimana generasi kita hari ini. Jangankan ilmu yang payah atau ilmu yang halus-halus, ilmu yang tersembunyi, yang terlihat saja sudah tidak mau memahaminya.
banyak generasi kita hari ini yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Bacanya tidak bisa, jangankan memahami maknanya. Ada yang bisa bacanya, itu pun tidak benar. Jadi inilah tugas kita bersama, bagaimana caranya generasi ke depan ini jangan lagi ada generasi yang tidak pandai membaca Al-Quran. Ini jangankan menghafal, baca tidak benar, apalagi menghafal. Maka sebagaimana sudah kita dengar bersama tadi, di tempat ataupun di daerah ini juga merupakan tempat hafiz Al-Quran. Bagaimana caranya anak-anak kita walaupun tidak menjadi hafiz bisalah menjadi pembaca atau qari Al-Quran yang benar. Itu sudah alhamdulillah. Dan pada dewan guru, meskipun yang selama ini tanpa pamrih, marilah untuk kita bersabar, jangan pudar cita-cita agar terwujud apa yang kita harapkan. Karena tanpa kerja keras para guru-guru saat ini, maka akan berlanjut atau akan tumbuh generasi-generasi kita ke depan nantinya yang tidak mengetahui ilmu agama. Kalau mengharapkan anggaran, segala-galanya harus anggaran, ini tidak berhasil. Jadi anggaran itu anggap saja sebagai pendukung. Kalau ada ya alhamdulillah, tidak ada tetap semangat. Namun bagi kita juga sebagai para wali murid yang memiliki kelebihan, kiranya dapat mendukung kegiatan para dewan-dewan guru. Kalau yang ada kelebihan, agar walaupun tidak sempurna adalah pendukung ikhlas tadi, walaupun itu ala kadar. Karena memang segala-galanya itu butuh pendukung, bukan menjadi pimpinan saja perlu dukungan. Kita mencalonkan diri perlu dukungan, ada yang dukung, itu ada yang memilih. Begitu juga yang lain-lain. Ikhlas dalam jiwa kita juga itu perlu pendukung. Bagi kita pemula tanpa ada pendukung, bisa jadi ikhlas tadi hilang. Karena kita masih level itu, kita sholat ikhlas, kita sholat karena ada pendukung. Apa pendukungnya? Allah menjanjikan akan diberi pahala dan akan disiksa kalau meninggalkannya, sehingga kita mau hari ini mengerjakan sholat. Andai ada ayat yang menerangkan siapa yang mengerjakan sholat tidak dapat apa-apa, pahala pun tidak ada, siksa pun tidak. Yang tidak sholat juga begitu, pahala pun tidak, siksa pun tidak. Mungkin semuanya kita tidak sholat, tidak dapat apa-apa. Kenapa hari ini kita sholat? Karena takut nanti disiksa. Karena kita ingin mendapat pahala sebagai bekal nanti di hari akhirat. Jadi semuanya itu merupakan pendukung. Adapun pada aulia-aulia Allah itu tidak perlu pendukung lagi. Sholat itu tidak mengingat, tidak teringat gara-gara ada pahala, lantas mengerjakan sholat. Tidak takut gara-gara nantinya disiksa kalau tidak sholat. Sehingga tidak ada perbedaan
pada beliau itu pada para aulia antara sholat fardu dan sholat sunnah sama ukurannya. Itu merupakan pengabdian kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, tidak teringat lagi itu merupakan kewajiban ataupun sunnah. Itulah memang yang bagusnya. Kalau tingkat kita mau mengerjakan sholat saja walaupun karena dapat pahala, itu sudah bagus, walaupun belum murni ikhlasnya, karena ada embel-embel yang kita harapkan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka untuk mewujudkan, untuk mengekalkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan kepada para sahabatnya sehingga pada hari ini sampai kepada kita, marilah untuk bersama-sama jangan jemu kita belajar, jangan merasa cukup, jangan merasa sudah terlambat. Sebagaimana ada dikisahkan, ada seorang ulama yang jadi mufti, yang beliau memulai belajar sudah usia 80 tahun. Usia 80 tahun baru memasuki belajar. Tapi beliau berhasil menjadi mufti. Kebetulan beliau diberikan umur panjang sampai 40 tahun lagi setelah 80 tahun. Masa belajar 40 tahun masih ada. Jadi Allah berikan kesempatan dari usia 80 tahun 40 tahun belajar, sehingga beliau menjadi orang yang hebat. Maka pada hari ini kita tidak ada alasan untuk tidak belajar. Apa alasan kita hari ini berhenti belajar? Sudah tua atau sudah cukup? Mari sama-sama kita renungkan. Sejauh manakah ilmu kita hari ini? Sejauh manakah ilmu pengetahuan kita hari ini? Ketauhidan kita yang terutama sekali, akhlak kita, itu ilmu dalam jiwa kita, untuk memperbaiki jiwa kita. Sudahkah kita pelajari? Sudahkah kita ketahui? Karena ilmu akhlak atau ilmu adab itu merupakan ilmu yang nilainya lebih utama daripada ilmu-ilmu yang lain. Al-adab fauqal ilmi. Jadi adab itu nilainya di atas ilmu. Ilmu tidak dibarengi dengan akhlak, maka tidak ada harganya. Sehingga dipertempatkan ilmu adab tadi, ilmu akhlak tadi di atas ilmu-ilmu yang lain. Apa itu ilmu akhlak? Apa itu ilmu adab? Itulah yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itulah yang membuat jiwa seseorang itu bagus. Maka pada jiwa seseorang yang tidak ada ilmu tasawufnya, maka tidak akan tenang jiwa. Andai kata kita seorang pemimpin rumah tangga, juga dalam rumah tangga itu akan tidak nyaman, tidak tentram. Maka itu termasuk ilmu yang sulit, ilmu yang payah untuk wujudkan dalam jiwa kita.
sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ilmu tasawuf, jika jiwa seseorang itu bisa mewujudkan yang 10 perkara kata ilmu Ghazali, maka akan baguslah jiwa seseorang tersebut. Itulah antara lainnya sabar, antara lain jangan lekas marah. Sifat lekas marah itu yang membuat jiwa seseorang itu tidak baik, karena tidak akan bisa menyikapi suatu hal dengan benar, karena terhalang dengan sifat marah itu. Tidak akan kelihatan dikala kita sudah timbul sifat marah tadi yang tidak terkontrol dalam jiwa kita, maka tidak akan lagi tahu mana yang benar. Jadi dengan gara-gara itulah jiwa seseorang itu tidak bagus. Karena merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, maka akan tentram. Jadi kalau ada satu negara atau satu kecamatan, satu kabupaten, satu rumah tangga yang gonjang-ganjing, yang ribut, maka itu tidak ada lain, penyebabnya adalah ilmu akhlak belum siap. Itu salah satu penyebab. Ilmu akhlak belum disiapkan dalam jiwa suami istri. Begitu juga kalau dalam desa, berarti ya di dalam penduduk desa tersebut. Kenapa selalu ribut? Kenapa selalu ada masalah? Karena kembalinya juga ke situ. Maka tidak ada hadisnya bagi kita untuk menuntut dan untuk belajar, untuk memperbaiki jiwa kita agar baik. Sehingga Rasul menjelaskan, "Utlubil ilma minal mahdi ilal." Tutuplah ilmu sejak dari ayunan sampai liang lahat. Jadi artinya, kalau belum mati kita, masih ada nyawa, bisa jalan, bisa ngomong, jangan belajar. Hayati, perhatikan apa yang belum kita bisa, tanyakan kalau ada tempat bertanya. Utlubil ilman walau bisi. Carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, kata Rasul. Artinya, seandainya tidak ada di tempat kita, kita wajib pergi ke tempat lain di mana ada tempat bertanya. Meskipun itu jauh. Jadi jangan kita merasa sudah kita padai, sudah kita cukup. Padahal masih banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Jadi kalau kita tidak mau memperbaiki jiwa kita dengan cara belajar, maka ini tidak ada jalan. Tidak ada jalan untuk baik jiwa kita. Yang kita khawatirkan lagi, akhir hayat kita nantinya bagaimana. Kalau mungkin selama ini kita masih berada dalam kesalahan, bisakah kita pertahankan keimanan kita yang selama ini kita miliki, yang merupakan hasil perjuangan daripada Rasulullah dari jahiliyah sampai ke Islamiah? Ini yang perlu selalu kita hayati, kita renungkan, dan kita berdoa kepada Allah
kiranya kita dapat mempertahankan keimanan kita sampai meninggal dengan membawa iman. Karena andai kita tidak bisa menyelamatkan iman yang kita miliki pada hari ini, kita tidak membawa iman, naudzubillah, inilah merupakan kegagalan yang sangat besar. Maka hari ini kita masih dalam tanda tanya, apakah kita ini akan jadi orang sukses atau orang yang gagal. Maka butuh perjuangan. Selagi masih ada kesempatan diberikan kita hidup oleh Allah, diberikan kesehatan, marilah kita berjuang agar kita menjadi orang yang sukses. Siapa orang yang sukses itu? Orang yang meninggal membawa iman, keyakinannya bisa dipertahankan, akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini cita-cita kita yang harus betul-betul kita tanamkan. Jadi jangan hanya semata yang kita cita-citakan itu sukses duniawi. Bagaimana anak-anak kita ini agar ke depan nanti sukses? Kita siapkan, kita buatkan ladang sawit selebar-lebarnya untuk anak cucu nanti, agar sukses hidupnya nanti. Ini salah kalau hanya itu saja yang kita pikirkan. Ada yang utama yang harus kita pikirkan, kesuksesan. Bagaimana anak cucu kita nantinya bisa dia berada masih dalam lindungan Allah, bisa mengucap la ilaha illallah meninggal, tahu agama Allah. Ini yang seharusnya yang selalu kita idam-idamkan untuk anak cucu kita. Keadaan hari ini yang seperti ini, remaja-remaja pada menyukainya mabuk, judi yang tidak bisa dikendalikan lagi, tidak bisa lagi, tidak terawasi lagi. Apakah itu aparat yang mengawasinya tidak sanggup lagi? Karena judi tidak harus berteman lagi sekarang, tidak harus ada kawan di samping, cukup dengan HP saja. Siapa yang bisa menghalangi? Maka satu-satunya jalan inilah, mari kita wujudkan. Berikan anak kepada pelajaran-pelajaran agama. Satu-satunya jalan yang kita lihat hari ini yang bisa menyelamatkan putra-putri kita dari hal yang salah, dari hal yang dilarang, inilah pendidikan Islam. Kita berharap, kita bercita-cita bagaimana anak cucu kita, anak cucu yang sholat, anak cucu yang taat kepada Allah, sehingga mengalir setiap saat itu kepada kita pahala saat kita sudah meninggal dunia. Karena kalau anak kita, cucu kita taat, anak cucu kita taat, itu setiap saat walaupun kita sudah dalam kubur, mengalir pahala sholat tadi, mengalir pahala ibadah-ibadahnya. Itulah yang sangat bermanfaat untuk kita. Jangan sampai justru kita hari ini kita banting tulang, kita peras keringat, jemur diri di teriknya matahari, buka ladang untuk anak cucu kita di saat kita meninggal. Anak cucu yang kita tinggalkan tidak tahu arah kiblat, tidak tahu di mana masjid. Akhirnya yang mengalir setiap waktu ke kita berada di dalam kubur dosa mereka, dosa anak-anak kita yang dikerjakan, selalu kita ikut menanggung bebannya. Bayangkan kerugian kita, sudah capek, tapi begitu yang kita peroleh merupakan kerugian, kebangkrutan yang sangat besar. Saat itulah nanti penyesalan
yang tidak berujung. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selagi masih ada kesempatan kita, Allah masih berikan kesempatan, marilah untuk bersama-sama kita menjaga yang terutama sekali putra-putri kita berikan kepada pendidikan agama, kita berikan pendidikan agama, berikan akhlak yang baik supaya bisa nantinya memberikan kebaikan-kebaikan, mengalirkan kebaikan-kebaikan ke kita di saat kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sampai di sini saja karena waktu sudah tidak mengizinkan. Sekali lagi, di mana dalam penyampaian tadi terdapat kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tausiah yang disampaikan mudah-mudahan menambahkan keimanan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Untuk berkat acara, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Kiai Marsum. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wal akhirin radhiyallahu wa ta'ala. Amin sallallahu alaihi Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matil masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ahwalina wa la fa'adrina min samil hajat wa qaimin min sayyat atarafana biya indaka al-darajat atabilligna biya akasa hayat min khairat fil hayat al-batal Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala al-muslimin wal muslimin wa bidna wa bil akhirah. Allahumma inna nasrafna wal afiyah fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ridana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'al awladana min halali wa ahlil khair. Rabbana wahyam lil islami wa lil dari innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana taqabbal lana innaka antal tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نعم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhir doa maka usailah acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.